Halo teman-teman, di video kali ini merupakan video pertama kita dalam membahas bahasa pemrograman C#. Dan di video kali ini kita akan membahas pengenalan dari C# itu sendiri, khususnya pada perbedaan dari .NET Framework, .NET Core, dan juga .NET. Dan saya merekomendasikan untuk teman-teman yang penasaran apa sih perbedaan dari ketiga ini untuk menonton video ini. Jadi kita akan mulai dari sejarah C#. Jadi C# itu sendiri pertama kali didistribusikan pada Juli tahun 2000. Lalu kita akan ke versinya saja. Jadi pertama kali itu ada .NET Framework. .NET Framework 1, 1.1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini ada .NET Core. Sudah mulai ada .NET Core. Jadi apa sih perbedaan dari .NET Framework ini dan .NET Core? Jadi .NET Framework ini ada kekurangan ya. Kekurangannya itu dia tidak lintas platform, jadi hanya Windows only version .NET Framework. Makanya ini digantikan. Dan yang versi terakhir itu adalah .NET Framework 4.8.1, yang mana rilisnya pada 9 Agustus tahun 2022. Nah, sedangkan ada .NET Core. .NET Core itu sudah lintas platform, jadi cross platform. Bisa dipakai di macOS, Linux, dan Windows juga. Dan seterusnya ada .NET 5. Nah, .NET 5 ini sudah ekosistem lah intinya. Jadi ada .NET Framework dan .NET Core di dalamnya. Dan kalau teman-teman perhatikan ini ada skip ya, dari 3 ke 5. Nah, ini bertujuan untuk tidak membingungkan developer. Jadi di skip 4-nya. Nah, di sini ada .NET 5, .NET 6, .NET 7, dan .NET 8. Dan untuk tutorial saya yang saya buat, saya akan memakai .NET 8 yang paling terbaru untuk saat ini. Dan kita akan membahas ini, support polisinya. Kenapa saya pilih .NET 8? Jadi .NET 8 ini adalah versi yang terbaru. Dan .NET itu sendiri punya life cycle. Jadi .NET 6 dan .NET 8 itu LTS. Jadi LTS itu adalah versi yang disupport 3 tahun. Jadi karena .NET 8 yang paling terbaru, ini rilisnya tahun 2023 dan end of supportnya itu pada 10 November 2026. Ada juga yang LTS juga .NET 6. Ini rilis 8 November 2021, cuma end of supportnya pada 12 November 2024. Jadi udah agak ketinggalan ya, bentar lagi udah habis juga. Pada 12 November 2024. Oleh karena itu kita pakai .NET 8. Nah, sebenarnya ada juga kayak .NET 7 dan .NET 5. Cuma perbedaannya ini untuk versi ganjil, biasanya .NET itu akan mensupportnya itu SDS, jadi hanya 1,5 tahun. Sedangkan .NET yang versi genap itu akan disupport LTS, jadi sampai 3 tahun. Oleh karena itu kemungkinan ya, .NET 9 itu SDS, jadi kita akan pakai .NET 8 juga. Atau di industri setahu saya, kita memakai .NET 6 dan juga 8 gitu. Cuma .NET 6 udah mau habis, jadi kita pindah ke .NET 8. Jadi kita pakai .NET 8 saja ya. Oke, jadi ini life cycle-nya. Long term support, patch for 36 months, standard term support, patch for 18 months. Jadi seperti yang saya bilang, untuk LTS 3 tahun, SDS atau standard term support hanya 18 bulan. Dan ini bisa teman-teman lihat ya. Oke, jadi kita lanjut ke selanjutnya. Kita akan coba untuk download IDE-nya dulu. Saya akan memakai Visual Studio 2022. Nah, ini beda dari Visual Studio Code ya. Jadi teman-teman harus membedakannya. Jadi pertama kita masuk ke websitenya, lalu download Visual Studio Community 2022. Saya pakai yang Community ya. Yang ini. Karena free for individual developer, academic use, and open source. Yang Community 2022 ini.
Tapi kalau teman-teman ingin memakai mungkin Visual Studio Code, ya silakan, atau yang lain-lain. Nah, kita ke download. Jadi kalau misalnya ini kita save dulu. Nah, lalu kita install. Cuma karena saya udah install, makanya ini udah cepet ya. Namun teman-teman bisa install nantinya. Nah, jadi apa sih keunggulan dari bahasa pemrograman C# ini? Jadi bahasa pemrograman C# ini memiliki banyak keunggulan ya. Seperti untuk membuat web. Dan juga kalau teman-teman tahu, C# bisa digunakan untuk membuat game juga, yakni Unity. Dan ini ada installation yang tambahan gitu. Dan untuk tutorial C# Basic, kita hanya perlu download .NET yang desktop ini, .NET Desktop Development. Karena kita lihat sini, ini udah include C# dan Visual Basic. Jadi ini basicnya lah. Kalau teman-teman ingin belajar .NET, kita download ini saja. Kalau saya sih pakai yang ini ya, Azure Development, ASP.NET, dan Web Development juga. Lalu Unity. Dan ya seperti itulah. Jadi jangan lupa nanti ketika teman-teman sudah install, pencet modify lalu tambahkan extensionnya. Yang ini nih, .NET Desktop Development. Oke, jadi kita lanjut. Nah, kita akan membahas top level statements. Jadi mulai dari .NET 6, C# itu udah berubah untuk file utamanya. Jadi untuk menulis hello world, kita hanya menuliskan console.writeline hello world. Sebelumnya itu ribet. Seperti ini, using system, lalu namespace my app, internal class, program, dan sebagainya, static void main. Lalu di sini console writeline. Jadi ini sudah di hide gitu. Jadi udah nggak ada lah, mulai dari .NET 6. Dan ya, jadi seperti itulah pengenalan C#.